Tapi ulo salam yo atur bagyo wisuka nusantara. Dari Raja Mekah tidak mengizinkan bila kamu nanti di sini itu dimakamkan di sini, nanti rakyat kaulamu mau ke makam di sini nanti kan bagaimana? Jauh. Iya. Nah, setelah itu dari Raja Mekah itu mengambil batu atau tanah yang dibungkus dengan kain putih, ya, dilempar dari Mekah, ditujukan ke Pulau Jawa atau di daerah Yogyakarta, ya, itu di mana tanah ini berada, yaitu tempat makam anak cucu kamu. Ngendikanipun Raja Mekah mekaten. Nah, sanesipun setelah itu yang Sultan Agung kundur datang Ngalijo menika nitik Sitiwangi atau batu yang dilempar dari Mekah menika jatuhnya di mana. Dari perjalanan dari pantai sampai dekat bawah sana itu mengikuti burung merak putih. Ya, mengikuti merak putih. Nah, sebelum sampai di sini itu sempat dari sini kurang lebih 1 kiloan itu di situ berhenti. Nah, di dalam berhentian menengok ke bawah, menengok kanan kiri, itu ada batu. Jadi ada batu yang di dekat SD Mangunan itu, karena dalam hati perasaan Sultan Agung itu ragu, duduk di batu atau berdiri di batu itu mangu-mangu. Akhirnya di daerah sini itu karena kemangu-mangu Gusti Sultan Agung itu di sini dinamakan Kelurahan Mangunan. Ya. Setelah dari itu ini melanjutkan perjalanan mengikuti burung merak. Nah, itu kebetulan di sini bahkan Sunan Gusti Sultan Agung ingat bahwa Cokrojoyo itu pernah bertapa di sini. Ceritanya begitu. Nah, setelah itu sampai di sini beberapa waktu, beberapa jam, akhirnya kan kebetulan pada waktu zaman dulu menurut Mbah Martojo itu belum ada air. Ya, karena ingin ya istilahnya bersuci, bersuci dan kehausan, maka dengan itu Gusti Sultan Agung ini memohon kepada pencipta alam Sang Hyang Widi itu menatapkan tongkatnya atau kerisnya di bawah batu yang ada di atas. Dari sini kurang lebih 100 meter itu akhirnya keluar airnya yang itu sekarang jadi sumber yang pada dibuat mandi, buat minum ini ya. Jadi itu sejarahnya, air itu dari titik tilas dari pencarian tanah suci atau batu wangi yang dilempar dari Mekah. Itu pun air itu sangat karomah. Karena menurut sejarah juga air itu
baunya atau wangi. Wangi. Ya, ini benar-benar apabila kalau yang setelah saya alami itu, setiap ada orang yang kepentingan di sini, ini suruh mengambilkan airnya di situ, itu harum baunya. Dan saya pernah dengar kadar mineralnya itu hampir sama atau bahkan melebihi air Yam-Yam ya Pak Jaran. Hampir sama. Hampir sama. Ya. Bahkan kalau di lab itu mah lebih dari lebih murni. Lebih murni lebih gitu ya. murni. Nah, ini pernah di lab di UGM ya, dua kali. Ya, gitu. Dulu pernah di lab di UGM 2 kali. Ya. Itu airnya ini tanpa mengandung mineral, tanpa mengandung zat yang istilahnya kapur. Ini benar-benar air ini murni, mineralnya tinggi. Kadar mineralnya lebih tinggi. Ya, itu. Makatan menika. Dulu yang nancep kayak itu tongkat atau apa itu barang yang ditancapkan itu, yang nancepan itu siapa itu? Kalau menurut sejarah yang saya terima itu Gusti Sultan Agung. Gusti Sultan Agung ya. Karena pada zaman Cokrojoyo bertapa di sini Satwindu itu belum ada airnya. Itu hanya kemungkinan ya itu karomahnya Tuhan, karomahnya Gusti. Setelah perjalanan nitik Sitiwangi atau batu yang dilempar dari Bekah itu, akhirnya di sini keluar airnya. Nah, itu. Jadi gini, itu sejarahnya itu Eyang Sultan Agung dulu di sini. Eyang Sultan Agung itu pengen itu pergi ke Mekah. Setelah di sana itu sampai di Mekah itu menghadap ke rajanya dan berkeinginan untuk kalau nanti wafat atau mangkat itu pengen dikubur di sana gitu. Tapi sama sultannya yang di Mekah sana tidak diperkenankan, karena nanti gimana kawulone yang di Jogja sini. Sedangkan kalau mau ziarah pasti jauh, dan siapa yang akan mengkoni tanah Jawa kan gitu. Tanah Jogja ini khususnya kan gitu. Akhirnya sama Raja Arab itu suruh melempar batu batu atau tanah dilempar ke sini, nanti di titik itu yang ada baunya wangi, ya itulah nanti tempat kamu untuk persemayaman terakhir lah kayak gitu. Nah gitu, akhirnya setelah melempar itu dicari ditut gitu. Tapi sebelum ketemu itu Eyang Sultan Agung apa istilahnya ngesti lah, istilahnya minta petunjuk sama Yang Maha Kuasa. Akhirnya teringat bahwa tempat di Bengkung ini dulunya pernah untuk bertapa Eyang Raden Cokrojoyo yang Sunan Geseng kan gitu. Akhirnya dia mengikuti perjalanan Eyang Sunan Geseng bertapa di sini. Tapi sewaktu mau bertapa di sini karena kehausan, nggak ada air, dan untuk sesuci sebelum bertapa, beliau menancapkan sesuatu barang. Entah itu tongkat atau keris, akhirnya di celah batu sana di atas itu akhirnya keluar air yang sampai sekarang itu dipakai untuk para peziarah yang kesini sama warga itu untuk minum, untuk sesuci gitu. Jadi ceritanya emang Eyang Sultan Agung itu yang menancapkan sampai keluarnya air itu yang sangat berkaromah dan kadar mineralnya itu lebih tinggi gitu. Saya tidak menyamakan dengan yang di sana. Cuman pernah dites dari UGM 2 kali, emang kadar mineralnya lebih tinggi. Kalau nggak percaya, ambil di sini teskan sendiri gitu. Bukan saya menyamakan, nanti nggak salah persepsi gitu. Dan yang paling mengejutkan itu juga tidak setiap orang air itu berbau wangi. Bisa dibuktikan. Maka para orang-orang yang penasaran ingin mencoba airnya ini bisa datang di Sendang Pertapan Bengkung. Nah, arti daripada Bengkung ambek manekung, jadi berdiam diri manekung neng ngarsaning Gusti, mohon
perlindungan, mohon petunjuk bagaimana apa yang ingin diinginkan bagi para istilahnya orang-orang yang akan berdiam diri di sini. Kemungkinan itu yang saya sampaikan dari istilahnya nenek kakek saya yang pernah menunggu di Pertapan Bengkung. Oh, mungkin, terima kasih Pak Surat. Ini saya tambahin. Oke, terima kasih Pak Surat atas penjelasannya, dan ini biar nanti saudara-saudara yang mau ke sini itu tahu sejarah dan bisa dipandu untuk memandu mereka. Kalau diperkenankan, saya mau minta nomor HP-nya Pak Surat. Jadi nanti bisa ditayang di sini. Orang-orang yang ke sini biar nggak bingung. Kalau ke sini nanti ada yang memandu, ada yang bisa menjelaskan. Itu nomornya berapa gitu Pak? Terima kasih Mas Yono. Untuk kebetulan nomor WA, nomor HP saya itu 082 13 54 007. Tadi kosongnya 3. Oh, okay. Ya, nanti bisa di cantuman di sini. Nanti kalau ada saudara-saudara yang mau ke sini nanti bisa menghubungi nomor itu gitu. Gini Mas Yono, hubungan Mas Yono itu di sini sama Ki Dharma sudah hampir 50 hari. Saya di sini ingin tanya, mengapa toh kok sampai berhari-hari meninggalkan keluarga dan anak itu, sejarahnya seperti apa, dan setelah sampai sini kemungkinan karena perjalanan Ki Dharma sama Mas Yono itu juga tidak hanya jelang beberapa tidak hanya sedikit harinya. Kemungkinan dalam apa ya istilahnya ilham atau petunjuk dari Gusti itu, kemungkinan apa yang ada di sini menurut Ki Dharma dan Mas Yono. Mohon ada istilahnya apa ya, misalnya sedikit pemberitahuan lah. Ya, gitu Mas Yono. Jadi gini Pak Surat. Ini mumpung ya. Mumpung ini Ki Dharma nggak ada di sini. Biar Ki Dharma biar mumpung Ki Dharma nggak ada di sini, saya ingin menceritakan sedikit tentang beberapa petunjuk yang diterima Ki Dharma. Nah, itu begini. Jadi saya itu sama Ki Dharma itu sebenarnya ketemu itu belum lama. 3 bulan sebelum ke sini itu saya baru bertemu dengan Ki Dharma. Kok dilelah cocok karena kita sama-sama dari pelaku spiritual sejati kan gitu. Jadi emang belum lama saya ketemu sama Ki Dharma. 3 bulan sebelum ke sini akhirnya saling silaturahmi. Saya ke rumahnya beliau ke rumahnya saya gitu, ke gubuk saya gitu. Akhirnya kok cocok. Akhirnya Ki Dharma itu kan punya petunjuk untuk ngelakoni dharma yang wajib untuk Nusantara gitu. Itu mencari tempat untuk istilahnya bertapa, laku topo gitu. Nah, itu sebenarnya pertama itu niatnya itu bertapanya itu di Gunung Selok atau Gunung Serandil. Tapi setelah ketemu saya terus dilalah ke sini, terus saya ajak jalan-jalan, kok ternyata di sini tempatnya yang lebih cocok gitu. Bukannya di sana kurang cocok, tapi yang lebih cocok itu di sini gitu. Nah, itu terus selama di sini itu ya banyak petunjuk, tapi beberapa petunjuk yang diceritakan yang diwedarkan Ki Dharma kemarin juga sudah diwedar di dalam YouTube-nya Ki Dharma. Itu salah satunya itu tempat ini Bengkung ini adalah area antena dunia. Nah, gitu. Area antena dunia itu kalau orang-orang dari orang Kejawan atau spiritual Jawa itu mengistilahkan mercusuar dunia. Itu pusatnya di sini. Dan ini akan menjadi kamar dunia.
Nanti yang untuk melindungi istilahnya tempat untuk melindungi dari berbagai nanti kejadian-kejadian alam, terus ada wabah, itu nanti menjadi kamarnya dunia itu di sini. Jadi pusat mercusuarnya dunia itu di sini, itu salah satunya gitu. Nanti untuk wedaran yang lebih komplit ya bisa lah nanti datang langsung Ki Dharma. Ya, Ki Dharma. Kalau ini kan mumpung beliaunya nggak ada, jadi saya sedikit berani mengungkapkan itu bocorannya. Kemungkinan gitu. Ki Dharma baru ngumpet nih ya. Iya. Baru ngesti. Ya, baru ngesti. Baru ngesti tadi saya berani, kalau enggak ya enggak berani. Mohon izin Ki, ngapunten Ki. Sedikit bocoran ini saya bocor Ki. Mohon dimaafkan Ki. Iya. Nah, begitulah. Ngaten Pak Ratman, saya berterima kasih sekali. Saya juga mewakili Ki Dharma mengucapkan terima kasih atas dukungan Pak Surat dan warga sekitar sini yang benar-benar mengizinkan, benar-benar mendukung dan membantu kita, saya terutama dengan Ki Dharma dalam melakoni dharmaning wajib. Jadi kita meninggalkan keluarga itu untuk bukan semata-mata nafsu, bukan semata-mata tujuan pribadi, karena kita netepi dharmaning wajib untuk Nusantara. Jadi lakunya Ki Dharma, terus saya cuma ngetotke sebenarnya itu mendampingi ngetotke untuk keperluan hajat-hajatnya leluhur Nusantara. Jadi kita itu bukan tujuan pribadi, bukan tujuan untuk kaya, bukan tujuan untuk sakti, tapi kita netepi dharmaning wajib untuk keluhuran, untuk nanti istilahnya Nusantara itu mau dibawa kemana gitu. Nah, jadi petunjuknya itu ya ini, akhirnya kita istilahnya ya untuk istilahnya kemaslahatan orang banyak, untuk umat bukan untuk pribadi gitu. Jadi makasih sekali Pak Ratman. Sama-sama Mas Yono. Ya, kapan-kapan nanti bisa dilanjut ngobrol-ngobrol atau sejarah-sejarah apa yang kita tahu lah yang ada di sini. Makasih. Ya.